wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armayana Ardi dengan NIM 200-222-076. Program Studi Administrasi Publik Reguler 2. Baik, di sini saya akan memaparkan materi penyusunan rencana jangka panjang dan menengah daerah pada mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan. Langsung saja pada poin pertama, apa itu SPPN? SPPN yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Adapun tujuan SPPN, yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Adapun proses perencanaan. Yang pertama, pendekatan politik, yaitu memilih presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM. Dalam proses teknokratik itu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Dan yang ketiga, partisipatif, yang mana dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui musrembang. Proses top down dan bottom up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Adapun syarat perencanaan, yaitu harus memiliki yang pertama, tujuan akhir yang dikehendaki, yang kedua, sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya atau yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif. Yang ketiga, jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. Yang keempat, masalah-masalah yang dihadapi. Yang kelima, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Yang keenam, kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Yang ketujuh, orang, organisasi, atau badan pelaksanaannya. Yang kedelapan, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. Adapun perencanaan ideal, yang pertama, prinsip partisipasi. Masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Yang kedua, prinsip kesinambungan. Perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan jangan sampai terjadi kemunduran. Yang ketiga, prinsip holistik, di mana masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau sektor, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keuntungan konsep secara keseluruhan mengandung sistem yang dapat berkembang, terbuka, dan demokratis. Adapun fungsi atau manfaat perencanaan, yang pertama, sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders. Yang kedua, sebagai penuntun arah minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi efisiensi sumber daya. Dan yang ketiga, penetapan standar dan pengawasan kualitas. Selanjutnya, apa itu pembangunan? Pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Adapun tujuan pembangunan, yang pertama, peningkatan standar hidup. Setiap
orang baik pendapatannya, tingkat konsumennya, pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri. Dan yang ketiga, peningkatan kebebasan setiap orang. Selanjutnya, apa itu RPJPD? RPJPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun ke depan. Adapun substansi RPJMD. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Demikian pemaparan materi saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.